Angkat bola. Zanadin memindahkannya kepada Ananda Rehan. Terobos. William Stroyo. Yes! Menyengat tadi untuk menghadirkan gol kelima bagi Garuda Muda. Indonesia 5, Makau 0. Pesta gol di Gelora Delta Sidoarjo. Kemenangan telak ini jelas bukan sekadar tambahan 3 poin di papan klasemen. Lebih dari itu, hasil 5-0 atas Makau adalah sebuah pesan lantang yang menggema ke seluruh penjuru Asia. Pesan bahwa Garuda Muda sudah berubah. Mereka kini tampil sebagai kekuatan baru yang siap mengguncang peta sepak bola Asia. Dan tentu saja, pesan ini terutama ditujukan kepada sang raksasa, Korea Selatan U23. Tim yang selama ini dikenal sebagai penguasa Asia, tim dengan tradisi panjang di level internasional, kini harus benar-benar mewaspadai kebangkitan Indonesia. Bahkan pelatih mereka Lee Min Sung tidak bisa menutup mata. Usai menyaksikan Garuda Muda berpesta gol di Sidoarjo, ia langsung memberikan reaksi yang mengejutkan. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, Sobat JSC, karena subscribe itu gratis. Sama sekali nggak ada ruginya buat kalian. Justru dengan satu klik kecil saja, kalian sudah ikut berkontribusi untuk Indonesia dalam mengurangi angka pengangguran. Jika sudah, mari kita lanjut. Gelora Delta Sidoarjo kembali bergemuruh. Sebanyak 10.410 supporter hadir memenuhi stadion, menciptakan lautan merah putih yang bergetar dengan semangat Garuda Muda. Sejak peluit awal ditiup, sorakan menggema, memberi energi tambahan bagi para pemain timnas Indonesia U23 yang malam itu tampil penuh percaya diri menghadapi Makau. Sejak menit-menit pertama, Hoki Caraka dan kawan-kawan langsung mengambil inisiatif. Mereka berusaha mendominasi permainan dengan umpan-umpan cepat dan pergerakan agresif. Tekanan demi tekanan digencarkan, memaksa lini pertahanan Makau bekerja ekstra keras. Kiper lawan pun jatuh bangun menahan serangan Garuda Muda, seakan tidak diberi ruang untuk bernapas. Dan benar saja, gol cepat lahir di menit keempat. Berawal dari umpan lambung dari sisi kiri, bola justru salah diantisipasi oleh bek Makau, Yeong Lekhang. Bola meluncur deras ke gawang sendiri, membuat Gelora Delta seketika meledak dalam sorakan kegembiraan. Indonesia unggul 1-0 lebih dulu lewat gol bunuh diri tersebut. Keunggulan itu menambah kepercayaan diri anak asuh Gerald Vandenburg. Mereka terus menggempur dengan intensitas tinggi, tak memberi kesempatan Makau untuk mengembangkan permainan. Tribun semakin bersemangat, nyanyian tak henti menggema, menyalakan api semangat di dada para pemain muda. Hanya berselang 14 menit setelah gol pertama, Indonesia kembali menggandakan keunggulan. Kali ini, skema serangan sayap kembali menjadi senjata utama. Frankie Misa melepaskan umpan silang tajam ke kotak penalti. Bola sempat memantul dan menciptakan kemelut, sebelum akhirnya jatuh tepat di hadapan Arhan Fikri. Berdiri tanpa kawalan, Arhan langsung menyambar bola dengan tendangan keras. Si kulit bundar menghujam gawang Makau tanpa mampu dihalau kiper. Skor berubah menjadi 2-0. Dan stadion pun kembali bergetar oleh teriakan supporter. Setelah gol kedua, Garuda Muda semakin leluasa mengendalikan jalannya pertandingan. Pergerakan cepat di sektor tengah, kecepatan di sisi sayap, serta pressing tinggi membuat Makau benar-benar terkepung. Namun, meski peluang demi peluang tercipta, tambahan gol tak kunjung hadir. Kiper Makau tampil heroik, melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya dari kebobolan lebih banyak. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia U23. Suasana di stadion masih bergemuruh. Para supporter terus bernyanyi seakan tak ingin membiarkan semangat tim turun sedikitpun. Dengan penguasaan penuh dan keunggulan 2 gol, Garuda Muda sudah berada di jalur yang tepat. Namun, pertandingan masih menyisakan babak kedua. Dan tentu harapan supporter adalah melihat tambahan gol serta kemenangan meyakinkan yang bisa menjaga peluang timnas U23 melaju mulus di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Babak kedua baru saja dimulai, dan hanya dalam hitungan 2 menit,
Stadion Gelora Delta kembali bergemuruh. Dari kemelut di depan gawang Makau, Raihan Hanan muncul sebagai sosok penentu. Ia membaca arah bola dengan cepat, lalu melepaskan sepakan keras yang tak mampu dibendung. Jala Makau kembali bergetar. Skor berubah menjadi 3-0, dan suara supporter Indonesia pecah dalam satu teriakan penuh kebanggaan. Namun pesta Garuda Muda tak berhenti sampai di situ. Gelombang serangan terus menggulung, membuat pertahanan Makau kocar-kacir. Pada menit ke-67, giliran Zanadin Faris yang menunjukkan kualitasnya. Dari luar kotak penalti, ia mengirimkan tembakan akurat nan mematikan. Bola meluncur deras, kiper Makau hanya terpaku, tak berdaya, dan papan skor kembali berubah. Indonesia unggul 4-0. Tribun-tribun yang dipenuhi ribuan supporter Garuda makin membara. Genderang ditabuh tanpa henti. Nyanyian menggema menggetarkan langit Sidoarjo, seakan stadion berubah menjadi lautan pesta kemenangan. Setiap teriakan, setiap hentakan, menyalakan api semangat yang tak padam di dada para pemain muda Indonesia. Belum cukup sampai di situ, Rafael Struijk menambah pesta. Menerima umpan terobosan matang, ia berlari menusuk ke jantung pertahanan lawan. Dengan ketenangan yang jadi ciri khasnya, Struijk menaklukkan kiper lawan. 5-0 untuk Garuda Muda. Sidoarjo mendidih, dan timnas U23 Indonesia menunjukkan superioritas mutlak. Kemenangan telak ini bukan sekadar 3 poin. Ini adalah sinyal keras kepada seluruh Asia bahwa generasi baru Indonesia hadir dengan mental baja dan kualitas yang makin matang. Namun, kemenangan besar ini juga langsung menjadi perhatian lawan yang paling ditunggu, Korea Selatan. Pelatih mereka, Lee Min-sung, tak tinggal diam. Usai menyaksikan pesta gol Indonesia, ia memberikan pernyataan tegas kepada media. Indonesia punya pemain-pemain berkualitas. Mereka bisa menyulitkan kami. Karena itu, kami terus mempelajari setiap laga asuhan Gerald Vandenburg, ujarnya. Lee Min-sung enggan memberi bocoran apakah Korsel akan bermain bertahan atau menyerang pada laga terakhir Grup J, Selasa 9 September 2025. Tapi ia menegaskan, yang jelas, kami akan berusaha menampilkan performa terbaik. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Korea Selatan sendiri sedang berada di puncak klasemen. Mereka tampil buas ketika menghancurkan Laos dengan skor telak 7-0. Di tempat yang sama, Gelora Delta. Dengan hasil itu, Korsel mengoleksi 6 poin, 12 gol, tanpa sekalipun kebobolan. Kini, aroma duel raksasa tak terhindarkan. Indonesia yang sedang membara, dengan lini depan tajam dan supporter fanatik yang siap memenuhi stadion, akan menghadapi Korea Selatan yang punya sejarah panjang sebagai penguasa Asia. Pertandingan 9 September nanti bukan sekadar laga terakhir grup. Ini adalah panggung pertaruhan harga diri, gengsi, sekaligus pembuktian. Apakah Garuda Muda benar-benar siap menantang dominasi Asia, ataukah Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan superioritasnya? Sidoarjo sendiri akan menjadi saksi. Puluhan ribu supporter sudah menyiapkan teriakan, nyanyian, dan doa. Sementara di lapangan, 11 pahlawan muda Indonesia sudah bersiap dengan tekad baja. Begitu peluit dibunyikan, tak ada lagi ruang untuk ragu. Yang tersisa hanyalah keberanian, semangat yang membara, dan keyakinan penuh bahwa mimpi besar Garuda Muda ini layak diperjuangkan sampai titik akhir. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, jutaan pasang mata ikut menyaksikan perjuangan Garuda Muda, baik lewat layar kaca maupun dari setiap sudut tanah air. Inilah momen di mana batas jarak lenyap digantikan oleh satu ikatan, merah putih di dada. Mari kita satukan hati, doa, dan dukungan. Jangan pernah ragu bersorak, jangan pernah lelah berharap, karena setiap sorakan, setiap doa, adalah energi tambahan bagi 11 pahlawan muda kita di lapangan. Biarkan Garuda Muda terbang lebih tinggi, menembus batas, dan membuktikan pada dunia bahwa Indonesia punya semangat juang yang tidak pernah padam. Bravo sepak bola Indonesia. Salam olahraga.